Maka ini ucapan daripada Sayyidina Ali. Hanya haddul wuquf ala ridha bima tasarrafu bihi al-qada. Kemudian beliau juga mengatakan, man radiya bi qada'illah jara alaihi. Barang siapa yang beridha dengan ketetapan yang Allah tetapkan kepadanya, kana lahu ajrun, dia mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam yarda bi qada'illah, barang siapa yang tidak beridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, jara alaihi, yang Allah timpakan kepadanya. Apa kata Sayyidina Ali? Wa habitu amaluh, Allah hapuskan semua amal kebaikannya. Wa ya'billah. Ikhwanil aizah, ucapannya Amirul Mukminin. Tidak mungkin Sayyidina Ali bicara seperti ini tanpa mendapatkan sebuah keilmuan yang bersumber dari guru besar beliau, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, orang yang mengeluh dengan ketetapan yang Allah tetapkan kepadanya, apa efeknya? Bisa habis semua pahala yang dikerjakannya. Sholat 5 waktunya Masya Allah rajin, baca Qurannya rajin, i'tikafnya Masya Allah, tapi ngeluhnya tiap hari. Mengeluh dengan kondisi, mengeluh dengan ini. Akhifillah, keluhkan semua hajat kita dan permasalahan kita, mintalah hanya kepada Allah. Kepada siapa? Kepada siapa? Kurang kompak Pak, bisa jawab? Kepada siapa? Allah. La ilaha illallah. Yang makin diminta makin senang Allah Subhanahu wa taala. Yang khazanahnya la yanfad, khazanahnya tidak pernah habis. Yang semakin kita menangis di hadapan Allah, Allah semakin cinta. Bahkan dalam hadis disebutkan, idza habballahu 'abda ibtalahu. Apabila Allah cinta kepada seorang hamba, sengaja Allah kasih musibah. Kenapa? Liyasma'a tadarru'ahu. Allah sudah rindu dengan tangisannya di malam hari. Kan model-model iman kita Pak yang masih lemah. Kalau dikasih zona nyaman nggak pernah nangis. Tapi kalau udah mulai dikasih sedikit ujian, kekurangan harta benda, meninggalnya salah satu anggota keluarga, mulai udah nangis. Artinya apa? Bentuk musibah yang tampak yang Allah berikan sebetulnya bukan musibah, tapi adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bentuk kesederhanaan yang Allah berikan kepada Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu taala ajma'in adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berbaring, masuk Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sallallahu alaihi wasallam duduk, tampak di punggung beliau, ceritakan dalam kitab Sirah ataupun Hayatul Sahabat. Fabaka Umar bin Khattab, beliau menangis. Ditanya sama Rasulullah, di mana tabki ya Ibn Khattab? Kenapa kamu menangis? Ya Rasulullah, saat ini orang-orang kafir Persia, Raja Romawi yang lain-lain berkelimangan dengan kemewahan, ceritakan semua nikmatnya, sedangkan kau adalah kekasih Allah, manusia yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nahnu qaumun, kita ini adalah satu kaum yang Allah Subhanahu wa taala tunda kesenangan kita di dunia, Allah akan segerakan kesenangan kita di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa hadirin yang mulia? Ridha bi qada'illah, ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, kesederhanaan yang Allah berikan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala juga merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu. Dan Allah memberikan setiap ujian, ketetapan Allah Subhanahu wa taala ini pasti sesuai dengan tingkat keimanannya masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ada orang dikasih musibah, dia tersenyum. Sayyidina Bilal bin Rabah, para alim ulama menjelaskan, ketika beliau ditanya, ketika beliau menjadi gubernur di Damaskus, hari apa yang terbaik, hari apa yang paling nikmat bagimu ya Bilal?
hari di mana ketika aku ditindih dengan batu yang panas dan aku mampu mempertahankan kalimat tauhid, mempertahankan keimanan, keluar dari mulutku ahad, ahad, ahad. Ridha bi qada'illah. Ternyata apa? Tampak kesusahan yang tampak, penderitaan yang tampak di hadapan manusia, tapi tidak untuk sahabat Bilal yang merasakan penderitaan tersebut. Dia bukan musibah, dia rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kenapa Ustaz? Palestina enggak selesai. Enggak akan selesai, Pak. Kalau selesai kiamat. Ini cara Allah untuk mengirim hamba-hamba Allah yang dicintai untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah MRBJ pun disiapkan untuk menjadi syuhada, untuk berangkat ke sana, Pak. Maka Anda bilang wajah-wajah syuhadanya sudah tampak. Kalau perlu enggak usah pulang lagi dari sini, langsung berangkat. Amin dong. Amin. Amin masih takut. Amin. Amin. Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu, Saifullah gelarnya, Pak. Ini mintanya sama Allah untuk selalu mati syahid. Tapi tidak mati syahid. Walaupun ulama katakan beliau meninggal tetap dapat pahala syahid. Karena niatnya sudah ada niat untuk selalu mati syahid. Ulama menjelaskan, ketika menjelaskan tentang bagaimana keberanian Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu yang mendapatkan sebuah gelar dari Rasulullah, Saifullah, pedangnya Allah. Masa pedangnya Allah pantang untuk tumbang di dalam medan peperangan. Tapi subhanallah, karena niatnya yang kuat, sebagaimana dijelaskan dalam mahfum hadis, orang yang selalu minta untuk syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan sampaikan, kumpulkan dengan orang-orang yang mati syahid wa in mata ala firashihi, walaupun meninggalnya di atas ranjangnya. Dengan syarat utang bayar. Kalau enggak, gantung sedikit tuh. Nah, ini para sahabat radhiyallahu ta'ala ajma'in menjadi contoh teladan bagi kita. Bagaimana ridhanya mereka dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga jangan heran kok sahabat bisa lagi susah begitu masih senyum aja. Kita ngelihat teman-teman kita, saudara kita, kok ada Ustaz orang yang aduh Ustaz rumahnya masih kontrak, hidupnya susah, tapi wajahnya bahagia saja. Ada juga orang yang kaya, semuanya punya, tiap hari pusing saja kepala. Ya Allah Ustaz, doain aneh Ustaz, pusing. Masya Allah, kalau kayak ente pusing gimana yang lain? Karena tidak melihat terhadap apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Apa yang Allah berikan kepada kita saat ini, inilah yang terbaik. Tinggal kita mampu atau tidak menggunakannya sesuai dengan keinginan Allah dan Rasulnya. Dan simpel dalam Islam. Apa simpelnya? Masya Allah, makan ikut cara Nabi dalam hadis. Allah ridha apabila seorang hamba, Allah ridha apabila seorang hamba makan dengan membaca bismillah, kemudian selesai baca hamdalah. Masya Allah, diceritakannya hal yang simpel semua, enggak terlampau ngejelimet dalam Islam. Orang yang Masya Allah masuk masjid ikut cara Nabi, iktikafnya ikut cara Nabi, istinjaknya ikut cara Nabi, tidurnya ikut cara Nabi, Pak. Ini mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga untuk mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan melatih diri kita ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, lihat diri kita saat ini, selama yang kita jalankan adalah perintah Allah dan Rasulnya, insya Allah disitulah letak ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ad-dinu yusrun, agama Islam ini mudah, Pak. Jadi nggak perlu dibikin kayak sulit. Aduh, berat ngamalin Islam. Enggak, gampang. Sholat nggak bisa berdiri, nggak mampu berdiri, boleh duduk, nggak bisa duduk, boleh berbaring. Sehingga apa? Ad-dinu yusrun. Islam mudah. Dan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah jelaskan dalam Al-Quran dan dijelaskan dalam banyak hadis pun dalam hal-hal yang mudah, keseharian yang sangat melekat di dalam diri kita. Apa Allah jelaskan dalam surat Abasa, "Falyanzuril insanu ila ta'ami." Apakah kamu tidak melihat
kepada manusia makanan yang mereka makan. Anna sababna al-ma' asabba. Yang menurunkan air hujan ini siapa? Allah Subhanahu wa taala, kami yang menurunkan hujan. Wa syaqqaqna al-ardha syaqqa, yang sehingga buminya terbelah, semua masuk airnya Allah Subhanahu wa taala. Wa ambatna fiha habba, kami keluarkan daripada tanah tersebut apa? Biji-bijian hal yang bermanfaat untuk manusia. Wa zaituna wa nakhla wa inaba wa qadba, jadi anggurnya, sayurannya, zaitunnya, kurmanya, Allah jelaskan dengan mudah, semua dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita wajib meyakini apapun kondisinya, Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Jangan sampai terjebak dengan kondisi dan keadaan. Ta'amul mu'min fi zaman dajjal ka ta'amul malaika. Ikhwatal aizah, bahkan makanannya orang beriman ketika nanti turunnya dajjal enggak terkesan dengan kondisi ekonomi apapun. Dajjal turun, orang yang beriman akan kenyang dengan membaca baqiyatus shalihat, dengan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar. Kita wajib yakin dengan ucapan Rasulullah, lebih pasti kita yakini daripada keyakinan kita dengan terbitnya matahari. Adalah iman. Sehingga jangan sampai terkesan dengan suasana dan keadaan. Ustaz Al-Hafuz, ini gak bisa i'tikaf Ramadan kali ini, kenapa? Kondisi anak lagi gak mood. Jangan ya, ente gak ridho dengan ketetapan Allah. Jangan ikuti semua, kita ikuti kondisi hati. Ada riwayat yang menyebutkan tentang bahasa istafti qalbak. Ini dalam bab lain, ini ahkamnya lain. Tapi ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, la ubali ala ayyi halin asbahtu. Ini ucapan Sayyidina Umar. Saya tidak pedulikan diri saya mau dalam kondisi pagi hari senang, lagi mood, tidak mood, bahagia, tidak bahagia, waktunya taat kepada Allah, waktunya sholat 5 waktu, waktunya baca Al-Quran, terus istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sahabat, Masya Allah, bisa taat kepada Allah dalam kondisi miskin. Ada sahabat bisa taat kepada Allah dalam kondisi seperti Abdurrahman bin Auf yang sangat kaya. Ada sahabat yang Masya Allah bisa taat kepada Allah dalam kondisi sibuk memegang jabatan. Ada sahabat yang terus taat kepada Allah dalam kondisi setiap harinya berjuang di jalan Allah. Ada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala yang mampu mentaati Allah dalam kondisi beliau setiap harinya di masjid i'tikaf, belajar, tidur di masjid, makan di masjid, masuk dalam golongan ashabus suffah. Ini subhanallah, dibuat sahabat sempurna sehingga tidak ada di kalangan umatnya Rasulullah di akhir zaman yang punya alasan. Alafu anda nggak bisa taat kepada Allah karena anda susah. Alafu anda nggak bisa taat kepada Allah karena anda sibuk. Alafu anda nggak bisa taat sama Allah karena apa? Anda punya jabatan. Enggak. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Maka apa? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Mendapatkan gelar Allah ridho kepadanya karena mereka ridho dengan setiap ketetapan Allah Subhanahu wa taala, apalagi dalam masalah keduniawian. Kan maunya kita, ya Allah, seandainya saja Kau ciptakan hamba dalam kondisi tampan, kaya raya. Seandainya saja ya Allah Kau lahirkan hamba di zaman Rasulullah. Ingat, kalau jadi sahabat, kalau jadi Abu Jahal sama Abu Lahab, ini yang terbaik sudah. Bisa meninggalkan ibu kandung, ayah kandung, ikut Rasulullah? Belum tentu. Bisa Mus'ab bin Umair, pemuda paling bergaya di kota Mekah radhiyallahu anhu, dia tinggalkan semuanya. Bahkan sampai sang ibu mengatakan, demi Lata dan Uzza, saya haramkan setiap susu yang kamu pernah minum dari saya sebelum kamu kembali kepada agama nenek moyangmu. Waduh, kalau iman-iman kita billahi taufiq wal hidayah. Maka ini yang terbaik saat ini. Kenapa Allah sampaikan kita di bulan suci Ramadan? Kenapa Allah sampaikan usia kita, Pak? Sampai Masya Allah di malam ini
Ini hari ke-24, semalam malam ke-23. Apa sangka baik sama Allah? Allah ingin berikan ampunan kepada kita. Bukan karena kita baik, jangan pernah merasa baik. Karena orang baik tidak pernah merasa baik. Allah sampaikan kita, ditahan lagi sedikit rasa ngantuknya pengajian Ustaz, dalam lama sampai suruh ya. Nah, ditahan lagi sama Allah. Cara Allah untuk mengampunkan dosa kita dengan nutup nanti dengan baca doa kafaratul majlis. Maka apa? Berdirilah kalian dalam hadis, butilat sayyi'atukum hasanat. Allah telah ganti segala keburukan kalian, Allah telah ganti semuanya dengan kebaikan. Maka nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala ini yang disampaikan kembali kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Mudah-mudahan sedikit tema ini bermanfaat untuk kita semuanya. Kita terus niatkan i'tikaf, terutama di bulan suci Ramadan. Ingat, jangan hanya malam ganjil saja.